Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini di Tribun Bakudapa Weekend tentunya kita akan bincang-bincang dengan tema media sosial dan personal branding. Seberapa penting? Seberapa penting? Ini tentu menjadi pertanyaan ya, pertanyaan saya dan Tribuners juga ya, ini dia. Dan untuk bincang-bincang ini saya sudah bersama dengan Keito R. Keito R ya, eh, orang Nado bilang cewek cantik yang diundang di Tribun Bakudapa ini. Semoga perbincangan kita nanti ya boleh memberikan inspirasi bagi banyak orang. Dan seperti biasa, tentunya kita akan masuk di sesi perkenalan, walaupun saya sudah menginformasikan tadi ya akan nama dari narasumber, tapi saya akan meminta untuk narasumber menginformasikan lagi lebih detail kepada para tribuners. Silakan. Oke, halo Tribuners, perkenalkan. eh what an honor to be here, Kak. Karena ya sebuah kesempatan juga boleh ngobrol-ngobrol di Iya, sini sama Kak Aswin. Tapi kalau ada pepatah bilang, nggak kenal maka nggak sayang. sayang. Tapi Iya, kalau kenal bisa lah, disayang-sayang. Oh ya, anyway, perkenalkan nama saya Kay. Sekarang aktivitasnya sih sebagai mahasiswa dan juga beberapa waktu sebagai penulis dan juga sebagai content creator, tapi konten. lebih ke content creator di Instagram. Iya, iya. Dan Tribuners ya, untuk menyingkat waktu tadi ya, Kay sudah memperkenalkan diri. Saya kira cukup. Kita akan langsung ke bincang-bincang sesuai dengan tema. Oke, ini katanya era digitalisasi ya. Kemudian di Betul. era digitalisasi ini ada yang disebut media sosial. Media sosial dulu dulu di zaman-zaman dulu ada Friendster, ada yang dulu-dulu ya. Ada banyak, Ada banyak ya. Sekarang ada Facebook ya, ada Facebook dan Facebook, Facebook, kemudian ada Instagram, Instagram, Twitter, Twitter dan banyak lagi dan sudah berkembang ya, sangat-sangat sangat berkembang. berkembang. Dulu itu mungkin orang hanya santai-santai, hanya untuk salah satu bagian dari mengisi aktivitas. Tapi Iya, ini sudah berkembang luas. iya, Mbak. Ini di judul kita, di tema kita, ini salah satu personal branding. Betul. Nah, gimana menurut? Kalau misalnya kita ngebahas tentang personal branding, mungkin banyak di audiens di sini Kak Aswin Ya, belum paham betul siapa sih ya, personal personal branding branding. itu. Personal branding itu singkatnya kita ambil dari etimologi kata personal, yaitu pribadi Pribadi, seseorang. ya. Kemudian branding kita ngomongin tentang merek. Jadi singkatnya gimana kita mau komunikasikan diri kita ke orang lain sehingga orang bisa mengetahui siapa sih kita sebenarnya, istilah Ya. mengkomunikasikan interest kita sukanya apa, aktivitasnya apa, sekarang lagi ngapain, lebih ke Skill kita juga ya, iya, skill betul, apa yang kelebihan kita ya. Artinya ini ya, bagi generasi muda yang disebut kalangan milenial, bukan lagi bagian dari tempat hura-hura, tapi sebagian besar aktivitas hidup kita, kemudian bisa dikata mata pencarian ya, sudah betul. sudah Kalau ini. dulu istilahnya kan kita di sosial media mencari eksis tuh ya, Ya, cari eksis, cari betul betul eksis, eksis ya. mencari eksistensi biar Eksistensi. orang kenal dan sebagainya. Tapi untuk makin kemari lebih ke sebuah ladang pekerjaan juga Pekerjaan. bisa, karena ada pekerjaan-pekerjaan di sosial media yang sekarang disebut dengan content creator atau influencer, atau misalnya mungkin Betul audiens di betul. sini kenal sebagai selebgram seperti itu. Jadi sebagai selebgram juga ada beberapa kaula muda di Manado khususnya yang Ya, mereka bekerja sama dengan brand. Nah, brand itulah yang dikenalkan dengan masyarakat lewat sosial media. Kenapa sosial media? ya, Karena ya. sosial media inilah yang digunakan masyarakat hampir setiap Betul hari. ya. Mau bangun tidur Kak Aswin, Ya, ya. buka Facebook dulu. Dan ini terukur loh, dia survei-survei kan Oh yang gitu, sudah terukur, misalnya berapa banyak orang yang ngelihat menggunakan. misalnya Facebook, Iya, Twitter, terukur betul. sehingga memang ini saat ini ya untuk personal branding memang tepat sekarang Era kita di sekarang era ini. iya di era media sosial ya, di era media sosial karena contoh ya, ini Tribun ini dia media cetak dulu, kemudian berkembang ada online, kemudian sekarang juga main di ini digital activity, ini main Oh, keren. Tribun Baku di Dapa. ya Tribun Kedapa, mainnya juga di media sosial ini, Waduh, main keren. di media Iya, sosial YouTube ya. sama Facebook ya Kak ya. Ya, Kayak lihat.
Ya, kemudian ini tadi saya senang ya ada menginformasikan bahwa ini mata pencarian. Ini banyak orang anak-anak muda kelihatan santai-santai tapi menghasilkan uang dari ini. Benar Kak Nah, gimana? Aswin. Boleh cerita ada pengalaman atau ada startup juga? Boleh Wih, cerita. udah makin profesional nih Iya, kalau iya, kalau iya. startup. Tapi memang di era pandemi ini, kalau nggak salah pandemi kita dimulai sejak 2 tahun lalu ya Kak Aswin ya. Ya, 2 tahun lalu. Dan memang benar seperti yang Kak Aswin bilang, kalau kita terjun ke social media nanti kita bisa work from home Iya, iya, gitu. iya. Kita bikin konten kayak Kak Aswin tadi kayak ngobrol-ngobrol sih sama Kak Iya, Aswin. iya. Kak Aswin dulu kerja waktu awal-awal COVID via Zoom ya Kak. Iya, Jadi iya, kayak iya. ada keuntungan-keuntungan ternyata dari pandemi itu. Jadi kalau kita Ini Tribun memanfaatkannya. Bakudapa hampir setahun itu di work from home ya, dilakukan lewat Via Zoom. via Zoom. Iya. Dan orang-orang di balik, mau dibilang di balik layar, depan layar juga ya Iya, kayak iya, iya. punya ladang-ladang pekerjaan yang bisa dilaksanakan dari rumah. Iya. Dan itulah yang sebenarnya mau kayak coba gaungkan terus kepada kaula milenial, daripada kita cuman sekedar nge-scroll, follow orang. Kenapa nggak kita jadi creator di zaman sekarang? Istilahnya ini yang menarik nih Kak Aswin. Iya, iya. Kenapa kita harus jadi followers kalau Iya. kita bisa jadi kreator? Kreator ya. Di zamannya sekarang ini adalah zaman dimana kita, apalagi Indonesia, lebih tepatnya Sulawesi Utara, membutuhkan lebih banyak kreator. Kreator ya. Kreator dalam hal apa? Ada banyak hal yang bisa kita jadikan konten sebenarnya. ya. Tapi itu balik lagi dari pilihan kita berdasarkan interest. Contohnya kalau dari Kay menciptakan konten Ya. dari hal yang Kay interest, passionnya Kay apa? Nah, passionnya Kay ini apa? Passionnya Kay ini menulis dan juga aktivitas-aktivitas Kay selama menjadi mahasiswa. Itu yang Kay coba upload di sosial media, dan Kay terus menggaungkan narasi-narasi positif di sosial media. Dan puji Tuhan, teman-teman boleh merasakan dampak yang baik dari hasil konten yang Kay upload. Jadi bukan cuma Sudah menghasilkan belum? Puji Tuhan udah Kak. Puji Tuhan Luar udah. biasa. Iya, iya. Jadi tinggal tunggu traktir ini ya. Aduh Kak Aswin, nanti tunggu cerita di belakang. Terus ya, lanjut gimana jadi Iya, gimana media sosial sih? Media sosial sekarang kan menarik. Kalau dulu kita kerja 6 to 8, dari jam 6 sampai jam 8. Oh, gimana ya? 9 to 5 or gimana? Kerja 8 jam sekitar seperti itu, kerja di kantor dan sebagainya. Yang istilahnya jam kerja kita ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan menjemukan memang ya. Benar. Nggak tahu ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya jadi content creator, kasih curhat nih ya. Tapi kalau jadi content creator Kak, Iya, iya. keuntungannya adalah kita bisa mencoba untuk ngatur schedule kita. Diri sendiri yang ngatur ya. Iya, Jadi fleksibel bos banget. terhadap diri sendiri ya. Itu dia, jadi bos. Beberapa waktu lalu kayak memang sempat sharing-sharing ke social media, guys. Aku tuh di rumah jadi bos, jadi sekretaris, Sekretaris, sama ya. jadi karyawan. Iya, iya. Gitu, jadi make schedules for my own self, begitu, to become my better version. Jadi ngatur semua ya. Ngatur ya, semua. Dan gimana kayak merasa ini kan gini di dunia ini dunia baru ya untuk generasi saat ini ya, termasuk gay, ini satu hal yang sedang dijalani dan harus dijalani. Mungkin kalau yang lain ya generasi lebih tua sedikit ini suatu hal yang baru, tapi mau tidak mau ini harus dijalankan. Dijalankan karena kehidupan saat ini lifestyle saat ini ya ini yang ini. Oke, gimana dengan dari orang sekitar sendiri, dukungan dari orang tua ketika menjalankan profesi yang mungkin kalau orang tua kan bingung, gimana anak saya ini profesi begini dia ya. Bener, apalagi kan pekerjaan, misalnya pekerjaan favorit orang tua harapan ke anak palingan ya PNS. PNS ya, ya. Kerjaannya di bank, yang istilahnya pagi-pagi Iya, iya, udah iya, iya. sarapan pergi ke kerja Konvensionalnya ya, kan itu ya. konvensional banget. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya kita tinggal di kamar, terus duduk di ruang belajar atau di meja Iya, iya. kerja, terus pasti orang tua bakal nanya, kamu Iya, bikin iya. apa? Kamu bikin apa sih Ya, sebenarnya? seharian di ini Seharian misalnya. depan komputer. Tapi kadang inilah yang menarik untuk kita bahas ya Kak, Ya, karena ya, ya. memang itulah harus tetap kita edukasi ke masyarakat, Masyarakat, ya. bahwa untuk jenis-jenis pekerjaan di era sekarang sudah sangat-sangat bervariasi. Salah satunya sebagai content creator Creator, juga ya. di sosial media. Tapi Kak, karena kita akan ngebahas personal
branding ya, gimana seberapa penting? Artinya begini, kita tahu bersama ya, selebriti di dunia, Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara tentu memakai ini sebagai social branding. Di Sulut sendiri juga semua memakai ini ya. Ya. Dan seperti yang saya katakan di awal, ini sebenarnya tidak lagi persoalan dia selebriti, karena semua ini misalnya di Sulut kemarin rame-ramenya paduan suara ya, paduan suara ini semua dilakukan lewat ini ya. Kemudian apapun profesinya dia saat ini, saya lihat ada petinju-petinju yang tenar misalnya dulu, semua kenangannya dia ditaruh di Facebook. Di Facebook. Sekarang mungkin pertanyaan saya untuk social branding, kan ada juga yang mau dikata social branding tapi tidak ini, misalnya ada dia marah-marah taruh di ini, marah-marah taruh di Facebook, marah dengan tetangga ditaruh, marah teman sekerja, kan itu kan tidak produktif, tidak ini ya. Jadi gimana menurut ini, bagaimana sebaiknya Okay. Kalau misalnya ngobrolin tentang branding tanpa sadar atau nggak sadar, kita semua punya brand. Iya. Brandnya itu baik atau buruk tergantung apa yang kita potret ke media. Itu salah satunya. Jadi kayak ada yang kita mungkin lihat di sosial media, ada yang kontennya marah-marah, atau mungkin curhat karena tetangga mungkin belum bayar utang atau gimana gitu ya. Dicurhat lah di sosmed. Tapi untuk zaman sekarang, kita benar-benar harus memikirkan baik-baik segala sesuatu yang kita upload di sosial media. Ya, karena ada jejak media. Karena ada jejak digital. Dan itu dia, ada hal yang menarik loh Kak tentang rekam jejak digital. Ada satu cerita tentang seseorang yang mau ngelamar di sebuah perusahaan. Terus selama interview itu berlangsung oke banget nih, sangat-sangat oke. Sampai di satu momen HRD-nya nanya tentang sosial media. Akhirnya yang mau ngelamar itu terdiam untuk sejenak. Dan benar, setelah dicek lagi, ternyata rekam jejak digitalnya itu nggak bagus. Zaman sekarang kita membuat sebuah brand, kita membuat citra diri ke masyarakat. Personal branding singkatnya adalah cara kita menginformasikan ke masyarakat siapa kita sebenarnya. Tentunya kita mau informasikan diri kita ke masyarakat, mau yang informasi yang terbaik yang bisa bermanfaat untuk kita mendapatkan ladang pekerjaan, opportunity, projects dan sebagainya. Mungkin ini yang terjadi kalau misalnya belum dipahami banyak orang, banyak teman-teman ya, apalagi anak-anak muda sembarangan share. Ya. Dan pada akhirnya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu jadi salah satu tolak ukur juga zaman sekarang. Karena nanti dimunculkan lagi kan? Benar. Karena tentunya perusahaan kalau mau nge-hire seseorang, dia pengen orangnya dengan citra yang baik. Ketika dia nge-hire orang dengan citra yang dia nggak tahu cara membangun citra itu di masyarakat, lebih tepatnya sosial media, itu akan mempengaruhi citra dari perusahaan itu tersebut. Seperti itu. Jadi untuk sekarang sebenarnya ada lumayan banyak teman-teman yang nanyain pekerjaan ke Keke juga sometimes bingung Kak. Kok aku kan belum menciptakan lapangan pekerjaan nih. Tapi kok teman-teman nanyain pekerjaan ke Keke dan sebagainya. Reasons behind that juga di bulan Januari, Keke kan masih mahasiswa nih kayak Kak Aswin. Ada hal yang menarik dari personal branding. Dari personal branding ini Keke bisa membuat pekerjaan yang datang ke Keke. Luar biasa. Seperti itu Kak. Iya, jadi udah bukan zamannya kita lagi untuk kasih CV ke perusahaan. Kebanyakan mereka yang approach. Sudah tahu karena ini ya. Iya. Dan kayak yang bingung mau pilih yang mana. Kenapa? Karena masih ada tanggung jawab juga di kampus yang perlu diselesaikan. Tapi ini hal yang menarik yang kadang kayak komunikasikan dengan orang tua mah. Betul. Ini loh yang kakak kerjain selama ini. Kadang mama juga sering, kok ini anak ngapain sih dia? Karena ini tadi tidak bisa disalahkan juga, karena ini kan dunia orang tua kita kan berbeda dengan saat ini, berbeda jauh. Kadang mama nanya seperti ini ke Aswin, mau kemana? Mau foto mah? Mau foto sama produk ini? Terus, nanti ada uangnya begitu. Oh iya. Karena dulu kan foto bagian dari ya mungkin hanya
rekreasi ya, untuk Iya, foto-foto, bahkan untuk mengenang momen gitu lah untuk ya, mengenang Kak. momen. Tapi sekarang kan sudah lebih dari itu, Wan. Iya, Kita lebih dari itu. jadi personal branding itu sangat penting ya saat ini ya, Sangat-sangat penting. sangat penting. Jadi para Tribuners ini perhatian juga, hati-hati bahwa di era media sosial saat ini ya, di era digital ini, personal branding itu sangat penting dan akan menentukan, boleh dikata nasib juga ya, Bisa menentukan banget. nasib. Karena mungkin ada di kurun waktu tertentu kita lagi marah-marah atau apa, kemudian ditaruh di Benar. Facebook, di Dicurhat lah Instagram di ya, sosmed. dicurhat di sosmed ya. Kemudian di suatu di suatu edisi tertentu kita memang mungkin mendapat keberuntungan ya, dipanggil kerja, tapi setelah dilihat digitalnya bisa seperti cerita yang diutarakan Akhirnya kita nggak dia. dapat kerjaannya. Iya, iya, iya. Sayang Jadi sekali ya. iya, jadi era saat ini mudah, gampang ya, gampang semuanya serba cepat, tapi kita perlu mengedukasi kayak ke Betul. para generasi muda, kaum milenial, bahwa sangat berhati-hati dengan personal branding ya. Ini karena apabila sudah tercitra atau ada di edisi tertentu kita ya, kemudian melontarkan kata yang jelek ya, kata Iya. yang bahkan mungkin ya, misalnya ada radikalisme, ada terorisme, atau Isu-isu SARA ya, isu-isu Kak ya. sara, isu-isu yang ini ya, ini tentu Sensitif. sensitif ya, Benar. sensitif. Jadi Usahakan sih, paling paling diusahakan untuk menjauhi isu-isu yang sensitif, SARA dan sensitif sebagainya. ya, Sangat-sangat perlu diperhatikan. Karena kalau dari Kay sendiri dalam mengupload sesuatu ada dua, yang penting dia menarik ya, dan ya, edukatif. edukatif Nggak ya, cuma entertain tapi bisa menginformasikan sesuatu. menginformasikan ya, saya kira itu yang positif ya, Iya, edukatif ya, menginformasikan. Kemudian kan kita ada passionnya kita masing-masing kan, dalam pekerjaan. Ada perempuan-perempuan kan, dia misalnya di Instagram, di TikTok, dia misalnya jenis-jenis perias muka, dan itu untuk iya. uang ya kan, misalnya Benar-benar. kan ada. Kemarin saya informasi, tanya-tanya, kamu ini sudah sekian, oh iya saya dapat uang di sini, apa, saya kan hobi kosmetik, jadi saya Jadi makeup artist. makeup ya, di ini ya, itu hal-hal yang untuk kaum wanita ya, kaum Iya, hawa tentu. Saya kira ini contoh yang baik. Ini iseng-iseng berhadiah, artinya ya memang dipakai sendiri, kemudian benar. dilihat orang lain. Orang kan yang memang Menarik. suka menunjukkan ini ya, Iya, apalagi perempuan tentu suka dong di ini, kemudian ada orang yang bilang cantik lah ya, benar. cantik ya, Dan memang untuk terjun ke dunia content creator, kreator ya, social media dan branding sebagainya, pertama kan kita harus memastikan brand ini kita seperti apa, cara kita nge-portray diri kita ke masyarakat ya. seperti apa, karena Karena seperti itu yang akan tadi, membentuk ini, orang akan melihat, oh Kay sebagai apa. sebagai, iya, orang akan melihat itu kan, Iya, yang menilai orang benar. Karena ada frasa don't judge a book by its cover, ya, tapi sebenarnya people judge book by its cover. Orang ngelihat dari covernya. ya, Iya dong, ya, kalau misalnya kita nge-portray diri kita rapi, ya, tutur bahasa kita baik, tentunya kita akan menarik opportunity yang lebih profesional profesional tentunya. ya, ya, Dan semua orang punya brand. ya. Kita make sure brand itu akan mengarah kemana, baik atau buruk. Kemudian kita mulai fokus untuk membuat karakter dari brand kita ini mudah untuk diingat masyarakat sebagai apa. Setelah kita mendapatkan keunikan tersebut, Kak, pada akhirnya tinggal konsistensi lah di sosial media yang kita lakukan Iya, berdasarkan passion. Karena kalau kalau kayak istilahnya passion, menulis, mau sampai kapan pun kayak menulis nggak bakalan bosan Iya, iya. gitu. Karena memang talentanya di situ, Iya, hobinya di situ hobinya ya, ke situ. inginnya di situ. Jadi untuk menuai hasil sebenarnya dari sosial media agak lumayan lama juga kayak menunggu, Iya, iya, Kak. Jadi nggak seinstan itu. Ada iya, sekitar iya. dalam menggunakan sosial media, lebih tepatnya Instagram, kayak mulai sekitar tahun mulai dari sekitar SMK lah ya, Kak. Iya, iya. Terus untuk ada income-nya baru pas mau awal-awal masuk kuliah seperti itu. Jadi memang Artinya ada ada proses. prosesnya, Iya. ada prosesnya, nggak semata-mata instan, tapi ada juga jalur-jalur instan ya, Iya, iya, jalur-jalur instan yang membuat personality kita, branding kita Cepat ya. sangat risk juga, Iya, seperti iya. itu.
Tapi ini ya memang semua berproses. Tadi dikatakan sebagai penulis, tapi lebih cepat dari zaman-zaman dulu lah. Karena begini, seorang penulis dulu, ada orang kan dia eh, hanya mengetahui menulis, tapi untuk membrandingkan dirinya ya, untuk menjual ya dalam tanda kutip akan dirinya sehingga dikenal dia sebagai penulis kan bingung. Kita Gitu ya. nggak tahu ya. Tapi di era digital saat ini, di era media sosial lebih mudah, Sangat-sangat mudah. lebih mudah. Iya. Orang tinggal melihat kan di apa-apa yang kita tulis, kita share ya. Kita share bahkan di berbagai ini. Kemudian sekarang juga kan ada pertemuan-pertemuan, ada diskusi-diskusi secara online Secara daring segala online. macam, sehingga orang lebih mengetahui kan mungkin hari-hari per minggu atau per bulan kelihatan oke selalu di ini. Oh gitu. Kan begitu kan orang Iya. lihat. Nah, contoh Iya. misalnya saya kan orang mungkin dulu mengenal misalnya saya wartawan cetak ya, Oh, wartawan cetak. menarik nih. Ya. Kemudian hari-hari mereka lihat di bincang-bincang ini, di bincang-bincang ini berubah. Akhirnya brandingnya berubah Berubah, ya. berubah kan? Deddy Kobuser Berubah. Manado, Manado. Sulawesi Utara. Ini contoh ya. Iya. Ini contoh artinya personality itu ditentukan dengan personality kita sendiri, branding personality ya, tergantung kita. Iya. Tergantung Jadi jangan kita. sampai salah branding. Jangan sampai jangan sampai salah branding. Dan untuk kayak tadi dikatakan sebagai penulis, untuk mempercepat atau mempermudah orang mengenal sebagai penulis, karena kan begini, kalau dulu mungkin zaman dulu ya pokoknya saya penulis. Tapi sekarang jangan sampai berhenti di situ. Iya. Harus orang tahu, harus orang tahu. Harus berkembang cara kita mengenalkan citra diri kita ke masyarakat. Kalau Iya. dulu kan konvensional. Konvensional. Kita ngobrol. Ngobrol ya. Aswin sebagai apa? Iya, Oh, Pak. saya sebagai wartawan. Sekarang jadi podcaster gitu Podcaster, ya. iya. Istilahnya kan podcaster gitu ya, Kak. Lebih Agak keren. berubah, iya. Iya. Kalau dulu kita ngobrol untuk membangun personal branding. Tapi Iya. inilah keuntungan dan Dan lebih terbatas. Kalau dulu kan Dulu ngobrol terbatas. kalau di Manado ya, di Manado Iya. sini kan rumah-rumah kopi, tempat kafe-kafe Benar. ya. Itu lebih terbatas. Sekarang kan lebih luas. Benar. Orang yang tidak mengenal saya secara langsung tapi mengenal di media Media. sosial, media sosial. benar. Jadi sebenarnya jangkauannya ya Kak ya jadi lebih luas. Lebih luas. Dan effort kita mungkin lebih minim dibandingkan dulu. Iya. Kenapa? Karena mungkin waktu yang kita sampaikan, oke, kalau misalnya kayak sekarang ada di Tribun Bakudapa, otomatis ada personal branding dong yang kayak kasih tahu ke masyarakat Iya, mengenai citra kayak Citra. apa sih yang kayak bikin selama ini, oke, penulis dan sebagainya. Mungkin dari 30 menit itu bisa menghasilkan opportunity yang kita nggak tahu berapa banyak kita Berapa bakalan banyak, ketemu orang-orang di luar nanti seperti itu, Kak. Betul. Ini menarik ya. Eh, saya kira ya ini kita ini kan boleh dikata ini media sosial ini kan berkembang dari awal 2000 ya. Awal tahun 2000 kalau zaman saya masih ada Friendster yang saya sebut tadi ya, mungkin sempat pakai Friendster. Friendster kemudian Iya. apa ya, kemudian berkembang. Dan saya dulunya kan media cetak dia nanti katakanlah ya hancur ya. Hancur nanti saat ini, tapi sebelumnya kan di awal 2000 masih istilah dikata masih menjanjikan ya, masih menjanjikan, sehingga saya tidak terlalu memanage keberadaan di media sosial Oh, ya, iya. di media sosial. Tapi ketika 2010 2011 itu mulai terasa ya, 2011 2015 mulai terasa. Udah makin aktif di sosmed. Iya, karena memang profesi kan Oh, mengharuskan walaupun memang belum, ini media sosial semakin banyak kita berusaha mengetahui, semakin banyak terasa kurang Benar. ya. Banyak sekali justru itu dia tidak bisa sendiri. Iya. Kay juga mungkin tidak bisa sendiri, harus Pastinya. dengan teman-teman di Pastinya. manalah di Iya. komunitas Benar. apa karena itu yang membantu kita. Ini dikatakan branding, personal branding ya. Jadi itu dikatakan mungkin Didukung oleh komunitas. iya, kita harus memanage, ada yang kita bisa sendiri, tapi untuk mempercepat harus ada komunitas. Benar. Entah apa itu. Iya. Entah komunitas. Sekarang banyak. Iya. Tinggal kita memilih komunitas yang sesuai dengan Interest. kita. Kan ini mungkin Tribuners ya yang mungkin ini
santai-santai kelihatan, tapi saya kira penting ya, sepele memang, Iya, tapi sangat-sangat di penting. era saat ini kelihatan sepele, tapi itu yang penting Iya, sebenarnya ya. benar. Bagaimana personal menjual personal branding kita ya. Kalau di sini seberapa penting? Jawabannya mungkin sangat penting ya. Sangat penting tentunya kalau misalnya kita ingin eh, mencoba karir kita agar semakin baik Iya, ke depannya untuk level up, untuk iya, ahead of the game, ya iya. boleh dicoba sosial media Sosial sebagai media. wadah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai siapa sih kita, dan mulai Iya, dari situ opportunity, projects dan sebagainya akan terbuka, sangat terbuka lebar. iya, Mungkin kalau nggak seperti itu, kalau kayak nggak menjalankan sosial media, mungkin nggak bakalan ada di sini. Itu salah satunya. iya, iya. Karena ini kan kita datang di sini juga kita bincang-bincang, tentu bukan sendirian, pasti ada jejaring ya, ini bagian dari Iya, jejaring juga, pertemanan ya, jejaring pertemanan, dan itu Tribuners yang generasi muda, para milenial ya, sekarang bekerja sendiri, bekerja di media sosial dan memanfaatkan secara memanfaatkan efektif mungkin ya, maksudnya ya, efektif dan efisien mungkin. seefisien mungkin ya. Benar. Memanfaatkan itu, kemudian selain itu eh, mengenal diri. Jadi jangan Itu dia. sembarangan. Itu dia yang Kita ini juga di mana ya kan? PR juga ya PR Kak juga ya. Aswin ya. Kalau mau bilang personal branding terus kita nggak tahu interest kita kemana, jadi PR juga. Iya, nanti salah kan? Nanti bingung. Nanti Kebanyakan bingung. juga millennials untuk masuk ke dunia ini, memang mereka juga bingung interestnya kita kemana sih, apa tujuannya, visi kedepannya apa. Iya. Akhirnya ya cuman sekedar sosial media cuman sekedar wadah Ada eksistensi. eksistensi. Tapi Bahwa sayang saya ada. banget, Iya. Sulawesi Utara masih perlu lebih banyak anak-anak Ada muda anak muda ya. yang perlu menggaungkan sesuatu. Kalau Kay dan teman-teman Iya, iya. punya sebuah project ke depannya untuk menggaungkan gimana sih kita nge-promote bukan cuma diri kita, kan kita udah lumayan lama terjun ke dunia seperti ini, Iya, iya. creator, dan personal brandingnya kita udah ada. Sekarang gimana teman-teman itu bersama-sama dengan komunitas kita nge-personal branding Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Iya. Itu Dan udah ini the next ada level. pariwisata kan yang di Gitu. Kupang ini super prioritas, tentu Iya. butuh ya. Iya, sangat-sangat dibutuhkan. Tentunya sangat-sangat membutuhkan topangan dari segala lapisan masyarakat. Iya, terutama ya dan bidang-bidang keahlian ya, segala bidang keahlian tentu bisa ini. Ini kan kemarin dari Kementerian apa, Infokom atau apa itu juga semua buat yang hal-hal yang begini, dari Kementerian Mendikbud juga. Kemendikbud juga ya. Iya. Tinggal kita jejaring kita gimana untuk Iya. agar supaya ada keberuntungan. Ini faktor lagi sih. Iya. Berarti kalau misalnya ngepromo tentang kebudayaan, destinasi Iya. wisata itu masuk ke digital destination. Iya. Yang kita ngepromote keindahan alam lewat media digital yang ada. Digital. Dan itu kan dibutuhkan skill untuk penulis bagaimana ini dibahas di tulisan kan. Iya. Tulisan yang singkat tapi membuat orang serasa sangat ingin untuk datang ingin ke datang. Likupang, ke Sulawesi Benar. Utara, ke Bunaken. Iya. Dan media sekarang bisa kita kembangkan dengan kreatif kita masing-masing. Kalau kayak kan memang basicnya penulis, Iya. tapi sekarang mainnya audiovisual. Audiovisual ya. Karena Karena kan di memang sosial mengharuskan Iya. Jadi penulis oke ya. Iya. Tapi audiovisual kayak begini juga Harus. oke. Kayak saya nulis juga wartawan, Oh, jadi gitu. harus pasti tetap. Jadi agree ya ke Asin ya. Multi talent harus sekarang Harus. ini. Harus multi talent. Harus. Jadi Kak Aswin sebenarnya ini adalah contoh yang baik juga, karena kan proses dari wartawan menuju podcaster Iya, adalah iya, sebuah brandingan yang istilahnya terus beradaptasi dengan Beradaptasi, perkembangan zaman. Iya, iya. Perkembangan zaman media digital. Kalau tidak selesai ini. Iya, sangat berkembang sekali setiap tahunnya. Iya. Gadget akan ada gadget baru setiap hari. Jadi Betul, diri betul. kita juga harus di-upgrade dong. Jangan Oke, cuma seperti gadgetnya gadget yang di-upgrade. tiap hari ada yang baru ya, kita di upgrade juga memang ya. Harus. Dan Tribuners ya, tadi Kay sudah menceritakan bagaimana ya social brand, media sosial merupakan social branding yang pas saat ini ya, dan Untuk saat ini. untuk saat ini, dan juga
kita memang penting untuk branding ya, dan tadi sudah berbicara sampai terakhir bahwa kita harus upgrade ya akan segala talenta segala macam yang ini ya, Pastinya, karena dunia kreatif itu cepat membutuhkan sekali kreativitas juga dan cepat tentunya sekali. dan cepat sekali berkembangnya. Jadi memang kemampuan untuk beradaptasi dari zaman prasejarah sampai sekarang itu masih akan terus Terus berlangsung ya. terus berlangsung, terus harus perlu di-apply setiap hari. Gitu Iya. sih dari Kay. Oke, jadi menarik ya perbincangan kita di weekend ini ya. Kita bincang-bincang santai tapi serius ya. Santai tapi serius. Dan menurut saya ini kita udah mengarahkan bagaimana para kaula muda yang masih bingung ya, saya mau apa ke depannya. Sekarang cari jati diri kita ya, cari passion kita di mana, kemudian pergunakan digital ini dengan sebaik-baiknya ya. Benar. Media sosial dengan hal-hal yang sekarang bukan hanya yang positif, tapi hal yang mendatangkan manfaat bagi kita. Iya. Sehingga dikatakan orang tua juga melihat, oh ternyata cari uang sekarang tidak konvensional dulu ya. Kalau sekeras ya keras, tapi keras yang lain dia memang. Mungkin kalau di kampung-kampung tadi keras untuk bertani atau nelayan, atau kalau dulu misalnya keras untuk jualan di pasar tradisional. Tapi sekarang digital lain. Iya. Jadi lebih open minded saja dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada saat ini. Ada ya. Seperti itu. Jadi kita upgrade terus apa yang kan potensi kita ternyata setiap manusia bukan hanya 1, 2, bisa lebih. Tergantung dengan situasional kita. Iya. Dan kita berusaha untuk merespons ya. Benar. Merespons Sangat akan setuju. situasi yang ada. Jadi jangan diam di jangan di satu situasional ya. Iya. Kita harus berusaha untuk maju terus artinya membranding ya, sesuai dengan tema kita ini, membranding bahwa kita juga bisa di ya contoh misalnya saya bisa menulis bisa, kemudian ya seperti ini juga bisa ternyata ya, podcaster juga bisa, podcaster juga oke. ya. Padahal mungkin saya pendidikan soal ini ya tidak ada, jadi iya kan tidak menarik ada. Ya Kak, menarik ya? Iya. Menarik. Artinya gini, saya mau sampaikan bahwa ke Tribuners bahwa sekarang ini banyak profesi-profesi teman-teman kita yang terjadi secara otodidak loh. Secara otodidak ya. Itu sebut-sebut tadi si yang artis itu sebut-sebut yang duluan ini podcast Deddy Corbuzier, dia juga kan otodidak. Dia bukan seorang jurnalis loh dia. Iya. Dia bukan awalnya dia magician justru. Iya kan, kemudian dia ini terjadi dan jadi ikon. Ya. Nah, buktinya kayak tadi sebut dia berarti jadi ikon lagi. Ikon lagi ya. Waduh. Kita bisa Tribuners ya, kita bisa jadi siapa saja dengan diri kita di sosial media. Iya, kita bisa jadi apa saja. Yang penting jangan sampai branding kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ternyata ada hal yang menarik dari sosial media juga, karena kalau kita salah branding, masyarakatlah yang akan menentukan siapa kita. Jadi sebelum masyarakat menentukan siapa kita harus tahu akarnya kita mau kemana, visi kita mau kemana, biar nanti jangan sesuai. Terhilang tersesat di jadi. Betul. Kan bingung memang para generasi muda, kan memang mungkin baru mencari diri, menjati diri. Saya mau jadi apa? Jadi bingung, semua masuk, tapi mungkin saya katakan bahwa mungkin belum mengenal baik siapa kita. Siapa kita, sehingga masih boleh sih, memang kita semua manusia kan ada masa-masa begitu, tapi jangan terlalu lama kan. Jangan terlalu lama, jangan mencari terus. Iya. Harus mempunyai sikap, harus menentukan kita di posisi mana. Dan ini kita sudah lebih dari 30 menit, tapi kayak ada pengalaman lain tidak di soal media sosial yang boleh bagi ke para Tribuners pengalaman positif. Positif tentunya. Iya. Kita kan memberikan energi positif, memberikan hal-hal yang positif ke para Tribuners. Iya. Memang kalau pengalaman di sosial media ini dari tahun 2018. Karena kayak waktu itu ikut pageant Miss Nusantara Sulut. Dan salah satu campaign adalah bagaimana cara kita memanfaatkan media digital yang ada ke arah hal yang positif. Ya. Seperti itu. Kemudian akhirnya kita buatlah sebuah komunitas namanya Manado Influence. Nah, sebuah komunitas Manado Influence. Ya.
bagaimana tujuan kita waktu itu memberikan dampak dari Manado keluar. Ya, Tapi ya. sebelum Manado keluar harus dimulai dari diri sendiri. Iya, iya. Jadi waktu itu ada beberapa project yang kita terus edukasi kepada kaula muda tentang pentingnya menggunakan sosial media, pentingnya menggunakan Itu 2018 ya, udah lama juga. lumayan lama juga ya. Udah sekitar 4 tahun ya, Kak? 4 tahun ya. Iya, iya, iya. Ya, dan itu masih terus digangungkan hingga sekarang. Iya. Seperti itu. Istilahnya masa depan ada di tangan kita. Dengan kita, iya. Jadi bagaimana kita mau membuat masa depan yang baik tergantung tangan kita mau kemana. Bagaimana kita menggunakan tangan kita ke arah yang lebih baik. Salah satunya menggunakan sosial media. Sosial media, Karena iya. sosial media kita gunakan pakai tangan dong. Jadi Iya, iya. kita usahakan sosial media ini dapat bermanfaat bagi kita di masa Bagi depan. masa depan, Bukan cuma iya. masa sekarang tapi masa depan juga. Iya. Itu sih. Tapi kalau yang kayak gitu. seperti yang kita bincangkan tadi juga, hati-hati, dia ada jejak digitalnya Iya, sehingga sebisa mungkin Iya. jangan- Harus dihimbau ya Kak Aswin. itu ya? harus dihimbau. Karena kan sayang kan sudah membangun Benar. branding diri sekian lama, kemudian hanya di satu titik kita terpleset ya. Iya. Kita hindarilah, Sangat hindari karena saya tahu teman-teman ya generasi muda milenial sangat sulit ya bagi yang sudah ini sudah membangun jati diri social branding yang lumayan lama ya, kemudian ada satu misalnya sesuatu kemudian jadi ini Jadi ya. seperti itu. Istilahnya kalau karena nilai setitik rusak susu sebelanga, Iya, kan iya, kasihan iya. kan Kasihan. produknya udah baik cuman karena salah satu hal dan Iya. lainnya akhirnya brandingannya rusak. Contoh ya, ini mungkin ya Tribuners kita memberi contoh seseorang, ada satu dosen, seorang profesor, seorang guru besar, dia terkenal di seluruh Indonesia. Dia terkenal di seluruh Indonesia, kemudian memegang beberapa jabatan penting. Dia cuman satu titik, di satu ketika dia ada satu kesalahan yang dia lakukan ya. Iya. Ada suatu noda yang dia lakukan. Kemudian ketika buka internet saat ini, Google search, yang muncul pertama adalah hal yang itu, hal yang kesalahan yang dia lakukan. Iya. Jadi 100 kebaikan, 100 branding, 1000 ya bahkan branding yang dia lakukan yang seluruh masyarakat tahu, seolah-olah hilang tanpa bekas dengan satu aja yang dia Iya. satu aja yang dia. Sebuah ironi sebenarnya. Nah, kemudian waktu itu ya salah satu kan di media kita ini disuruh bagaimana supaya menghapus itu. Nggak bisa dihapus. Yang bisa adalah melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Yang lebih banyak lagi sehingga dia nanti turun-turun. Tapi kan ya ini. PR lagi. Iya. Ini contoh ya Tribuners ya bahwa di era saat ini banyak enaknya tapi hati-hati karena dulu mungkin kalau kita membuat suatu kekeliruan hanya di satu tempat yang tahu, kalau tapi saat ini mengerikan juga ya. Bisa ada di mana-mana. Bisa Satu ada kejadian secepat kilat itu langsung ada di langsung manapun. dan biasanya Secepat kalau orang itu. yang dikenal kan dia sangat cepat kan, sangat cepat. Karena ada fitur-fitur sharing-sharing di WhatsApp, sosial media sehingga dan sebagainya. ketika di search yang muncul itu ya karena paling banyak orang suka kan orang satu figur yang dikenal, selebriti atau apapun, orang kan ketika dia terpleset itu yang dia cari, bukan tuh 1000 kebaikan ya. Iya, memang. Ya dia cari dan sehingga kan buka di laman pertama kalau search di Google itu yang muncul di pertama. Iya, Ngeri, kalau kan? memang media-media berita sekarang memang yang paling banyak orang menarik justru berita-berita yang seperti itu ya Kak Aswin, sensasional, ya. Yang sensasional, yang lagi hot sekarang. Iya, sensasional. Aduh. Artis-artis mungkin banyak yang ya mungkin dia sudah melewati masa puncak, saya lihat mungkin ada yang suka bikin sensasional, tapi ya sudahlah, mereka sudah melewati masa puncak, kemudian mereka bikin sensasional dan banyak netizen sudah menganggap hal yang biasa. Iya. Tapi tidak bagi kita, bagi orang kebanyakan mereka udah punya uang nih. Kalau kita kalau salah nge-branding terus nggak punya uang sama sekali juga ya selesai lah. Selesai. Iya, jadi saya kira di bincang-bincang ini ya kayak kita memberikan, selain kita memberikan semangat, memberikan informasi bahwa di media sosial ini banyak hal yang bermanfaat ya, yang positif.
juga kita harus hati-hati. Lebih berhati-hatilah dalam melontarkan kata-kata di sosial Kata-kata. media, karena banyak kejadian Lagi gitu parah ya, jangan. iya, banyak kejadian justru sampai ke jalur hukum cuman karena status. Iya, Aduh, iya, sangat iya, disayangkan sekali. Jadi karena itu kita ada rekam digital ya, ada rekam iya. digital yang ini. Dan Tribuners banyak hal ya yang mungkin bisa dibicarakan dengan Kay selaku penulis, kreator ya. Tapi waktu juga yang membatasi akan Iya. bincang-bincang kita Kay. Tapi seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya akan minta Kay untuk memberikan closing statement. Apa saja boleh simpulan dari bincang-bincang kita atau pesan ke Tribuners atau Iya. lainnya, silakan. Iya, jadi Tribuners, kesempatan yang menarik kali ini boleh bincang-bincang di Tribun Bakudapa bersama Kak Aswin. Tapi kita tiba di closing kita ya. Closing, Sangat ya. disayangkan, masih pengen ngobrol. Tapi mungkin untuk merangkum adalah masa depan ada di tangan kita, teman-teman millennials. Iya, iya. Karena dari tangan kita itulah kita bisa menciptakan sesuatu atau bisa menghancurkan sesuatu. Iya. Teman-teman mau pilih yang mana? Tentunya kalau Kay sendiri berharap bukan cuma Kay sendiri dan teman-teman yang lain, tapi ada lebih banyak lagi kaula muda di luar sana yang mau bersama-sama dengan kita untuk mewujudkan personal branding, bukan cuma personal branding diri, tapi personal branding Sulawesi Utara yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama kita yang lebih baik tentunya. So, Tribuners dan Kak Aswin. Iya. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Kay ya yang sudah menerima undangan kami dan boleh berbincang-bincang di Tribun Bakudapa, Tribun Podcast ini. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para Tribuners. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.